Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar adalah pesantren yang memiliki jenjang yang lengkap dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau Ula, Wusta, dan Ulia. Dan pesantren kami adalah semi modern karena di pesantren kami juga ajarkan pelajaran formal dan non formal, dari pelajaran kitab-kitab kuning, begitu juga pelajaran umum, termasuk kita ada pramuka, silat, kemudian juga kedepannya kita akan adakan drum band dan lain sebagainya. Oleh karenanya di ajaran baru 2026-2027 kami membuka pendaftaran santri baru. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak ingin belajar dan sekolah di pesantren kami, maka kami siap menerima putra-putri dari umur 7 tahun atau dari tingkat SD. Dan anak-anak yang belajar di pesantren mencapai 6 tahun atau kurang dari 6 tahun tapi berkelakuan baik dan pantas untuk sekolah lanjutan dan ingin bercita-cita sekolah di luar negeri, maka kami juga membantu anak-anak tersebut untuk sekolah di luar negeri. Insya Allah di bulan Syawal atau di akhir Syawal nanti kami akan memberangkatkan beberapa santri kami untuk sekolah di Tarim Hadramaut. Dan juga anak-anak yang lulus itu sudah banyak yang kuliah baik di dalam ataupun di luar negeri. Kemudian juga kami informasikan kepada para jamaah yang ingin berumrah di bulan Syawal, keberangkatan insya Allah tanggal 24 Maret 2026, perjalanan selama 12 hari, kami buka dengan harga Rp29.700.000. Bagi jamaah yang ingin berumrah di bulan Syawal 12 hari, berangkat 24 Maret 2026, kami buka dengan harga Rp29.700.000. Baiklah Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita berada sudah di bulan Sya'ban, bulan yang salah satu bulan yang baik. Yusamma Sya'ban, dinamakan Sya'ban itu kata ulama li'anna fihi khairun katsir. Karena di bulan Sya'ban ini banyak sekali cabang-cabang kebaikan. Sya'ban itu bisa diartikan cabang, ya, ranting ya namanya ya. Jadi banyak rantingnya, banyak cabang kebaikan di bulan Sya'ban ini. Ada 5 kemuliaan di bulan Sya'ban ini, maksudnya ada 5 kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Yang pertama dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan plus juga mewajibkan membayar zakat, itu terjadi di bulan Sya'ban. Di tahun kedua Hijriah, kurang lebih 18 bulan setelah Nabi berada di kota Madinah. Nah ini puasa dan zakat itu di bulan Sya'ban kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban menghadap arah kiblat menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Dari saat Nabi mendapatkan perintah wahyu salat di malam Isra dan Mi'raj, dari saat itu Nabi kalau salat dan begitu juga para sahabat kalau melaksanakan salat itu jihadnya ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini salah satu masjid yang dianjurkan kita untuk mengunjunginya, karena ada 3 masjid ya yang dianjurkan kita untuk mengunjunginya dan mempunyai fadilah tersendiri di dalam
melaksanakan salat di dalamnya. Yang pertama dan yang kedua itu sudah jadi favorit kaum muslimin, yaitu Masjidil Haram, Makkah. Sekali salat di sana sama dengan 100.000 salat di Masjid Madinatul Iman. Nah, tapi jangan juga berpikir sudah 12 hari umrah begitu, kemudian pulang-pulang tidak mau lagi salat. Kenapa? Sudah banyak katanya salat di sana. Satu kali salat sama dengan 100.000 salat. Nah, itu ngakal-ngakalin namanya. Kemudian di Madinah, Masjid Nabawi, sekali salat sama dengan 1.000 kali salat di Masjid Madinatul Iman ini. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, Palestina. Siapa yang salat di sana itu sama salat, maksudnya lebih baik salat di tempat lain sebanyak nilainya 500 kali. Nah, itu penting sekali ya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu yang pernah mendatangi tiga-tiganya. Saya alhamdulillah baru 2, Mekah dan Madinah. Masjid Aqsa belum pernah ke sana, kepingin sekali ke sana. Ya, kepingin sekali ke sana karena nanti kalau sudah Dajjal keluar, tidak bisa sudah kita perang. Ya, ala kulihan itu Masjid Aqsa. Dan para ulama mengatakan Masjid Aqsa ini, Palestina ini spesial karena di Masjid Aqsa itu Allah Subhanahu wa taala menimbulkan atau mengutus nabi dan rasul sangat banyak sekali di daerah Palestina, terutama di Masjid Aqsa itu. Ya, kemudian disitulah namanya dikenal dinus sama, agama yang turun dari langit. Masjid Aqsa itu terkumpul 3 agama yang turun dari langit, maksudnya wahyu. Yang pertama adalah Islam, itu bapaknya para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim. Jadi kalau ditanya Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Agamanya Islam. Agamanya Islam. Itu doa iftitah yang kita baca itu doanya Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman. Ketika Nabi Ibrahim sudah keluar dari goa dengan cerita yang sangat panjang, melihat bintang, wah ini Tuhan ini, kata Nabi Ibrahim. Ternyata pagi hari hilang bintangnya, masa Tuhan bisa hilang? Ngelihat bulan besoknya, wah ini lebih terang, lebih besar lagi daripada bintang, ini Tuhan ini. Tapi ternyata besoknya hilang juga. Melihat matahari, ini Tuhan ini, kata Nabi Ibrahim. Ternyata matahari malam hari enggak ada. Masa Tuhan bisa timbul, bisa hilang, bisa gimana ini? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslimah. Aku menghadapkan, bahasa kita ini ya, mentawajuhkan jiwa ragaku kepada Zat yang memiliki, menguasai langit dan bumi. Bukan hanya bulan dan bintang, menguasai semua langit dan bumi. Hanifan muslimah, agama yang lurus. Aku mengikuti agama yang lurus, muslimah, dalam keadaan sebagai muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah untuk Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan karena itulah aku diperintahkan dan aku termasuk adalah orang yang muslim. Nah, jadi kalau ditanya Nabi Ibrahim apa agamanya? Islam. Seorang muslim agamanya Islam. Nah, kemudian turunlah anak-anaknya daripada Nabi Ibrahim, terus yang dikenal sama kita namanya ada Bani Israel dan Bani Ismail. Kalau Bani Israel itu keturunan dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Ishak menurunkan Yakub. Nah, dari situlah cikal bakal Bani Israel sampai sekarang. Bani itu bahasa kitanya anak cucu. Israel itu bahasa kitanya Yakub. Israel itu Yakub. Nah, sehingga kalau kita katakan ya, sebagian guru itu mengatakan jangan kita mengutuk Israel.
Israel itu orang jahat. Jangan. Karena Israel itu bahasa mereka, kalau bahasa Arabnya namanya Yakub. Masa kita ngutuk Israel? Israel itu kan bahasanya Yakub tuh bahasa kitanya. Cuman dinamakan namanya Israel. Orang sana nyebutnya Israel. Nah, jadi kalau seandainya kita ingin benci dengan orang-orang Israel, jangan bilang Israel, bilang saja Yahudi, gitu saja selesai. Yahudi di negara Israel sekarang. Nah, ala kulli hal. Kemudian anaknya Nabi Ibrahim yang kedua yang bernama Ismail. Ismail inilah yang dikenal dengannya Bani Ismail, keturunan anak Nabi Ismail yang sekarang cikal bakalnya menjadi orang Islam semua. Nah, itu ya. Jadi 3 agama, ada Yahudi, ada Nasrani, dan diawali dengan Islam, agamanya Nabi Ibrahim tadi. Itu ada di Palestina. Begitu mulianya Palestina, bahkan ada riwayat yang mengatakan, bahkan ini lebih kuat ya daripada pendapat yang kedua, kita nanti di padang mahsyar ketika bangkit dari kubur itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di manakah padang mahsyar itu? Nah, pendapat yang kuat di kalangan ulama adalah padang mahsyar itu adalah di Palestina. Di Palestina padang mahsyar itu. Loh, kenapa di Palestina? Ya ada dalilnya. Kemudian di malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul di Palestina. Di Palestina. Ya, 124.000 nabi dan rasul bertemu semuanya di Palestina. Bayangkan itu. Dan Nabi disuruh untuk memimpin sholat berjamaah di Palestina pada malam Isra dan Mi'raj itu. Nah, setelah selesai baru Nabi Mi'raj dari Palestina, langit pertama terus sampai langit ke-7, Sidratil Muntaha, ya Mustawa, Qaba Qausain. Disitulah nanti Nabi, ya tempatnya Nabi untuk bertemu Allah. Tempatnya Nabi bukan tempatnya Allah. Nah, mendapatkan sholat 50 waktu. Kemudian turun ke langit ke-7 dan sampai ke langit ke-6. Di langit ke-6 ada Nabi Musa. Nabi Musa ini kan orangnya, bahasa kita ini orang zaman sekarang tuh nyebutnya kepoan. Orangnya kepingin tahu aja. Kepingin tahu apa sih ini? Ya Rasulullah, bahasa kitanya. Engkau dapat apa dari Allah Ta'ala? Oleh apa ini? Kata Nabi kita, Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku salat sebanyak 50 apa? Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kita nggak bisa bayangkan kalau sehari semalam itu kita salat 50 waktu. 3/4 sekali, 3/4 jam sekali salat. Nah, 5 waktu aja kita nggak salat banyak. Masjid di tengah-tengah. Kanan kiri rumah perkampungan, tapi yang sholat umat dikit, tidak sesuai dengan rumahnya. Nah, itu tuh 50 waktu kata Nabi Musa. Iya, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, umatku tuh orangnya ganal-ganal, Bani Israel ya. Orangnya tinggi-tinggi, kuat-kuat, umurnya panjang-panjang, jarang penyakitan. Itu disuruh oleh Allah salat sehari semalam cuma 2 kali, pagi dan petang. Itu pun banyak nggak salat. Lah umatmu ini ya Rasulullah, orangnya kecil-kecil, umurnya pendek, penyakitan lagi. Disuruh 50 waktu, gimana mau salat? Minta kurang, minta dispensasi. Ringkas kata antara Nabi Musa dengan Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbolak-balik sebanyak 9 kali. Sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Nah, untung ada Nabi Musa. Kalau enggak ada Nabi Musa, gempor kita 50 waktu sehari semalam. Nah, ini kata ulama kita. Ini kan yang lagi heboh tuh. Kemarin beberapa hari yang lalu Gus Ajir dengan Ustaz Faris lagi debat dengan siapa namanya, Haris Pras apa itu tuh ya, bubuhan Wahabi Salafi meminta dalil shareh
dalil lengkap baik di Al-Quran atau dari hadis yang menunjukkan apakah Nabi pernah berziarah meminta berkah. Ya kalau ditanya, Nabi pusatnya berkah. Masa Nabi minta berkah dengan orang lain? Ya, orang yang minta berkah dengan Nabi. Makanya ditunjukkan sama Gus Ajir tentang sahabat berziarah, bertabaruk dengan Nabi Muhammad, Siti Aisyah bertabaruk dengan Nabi Muhammad. Bahkan itu dalam, kalau kita nih ya, coba Bapak Ibu yang berangkat ke Madinah, lihat kubahnya hijau tuh. Kalau mau lihat juga di internet tuh ada kubah hijau itu di atasnya tuh ada betutupan kayak keranda begitu. Nah, ada kayak keranda di kubahnya itu, sampai sekarang masih ada. Kalau cerita di internet itu tersebar, itu katanya ada orang ingin menghancurkan kubahnya Nabi, lalu mati di sana, tidak bisa diturunkan jasadnya, lalu supaya tidak kelihatan ditutupin pakai kayak keranda gitu. Lihat modelnya kayak keranda. Cuman ini beritanya benar tidaknya wallahu alam, cuman banyak mengatakan itu hoax. Nah, cerita yang benar itu adalah itu seperti jendela di atas kubah Nabi. Jadi dulu itu kalau musim kemarau, maka dibukalah itu kubah yang kayak keranda itu dibuka, kemudian supaya cahaya matahari atau apalah ruangan di langit bisa tembus ke kuburnya Nabi. Untuk apa? Supaya tujuannya minta hujan. Disitulah Siti Aisyah menyuruh sahabat buka itu atap kubahnya Nabi, dibuka supaya ruangan itu tembus antara kubur Nabi dengan langit. Lalu turunlah hujan. Nah, tapi kan bebuhan Salafi nggak mau, yang mereka mau Nabi langsung katanya. Nah, kalau kita begitu, kita lihat saja hadis Isra dan Mi'raj. Berkat Nabi Musa yang tadinya 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa di malam Isra dan Mi'raj, itu sebenarnya Nabi Musa masih hidup atau sudah mati duluan? Sudah mati kan? sudah mati. Artinya dengan berkat Nabi Musa, kita sebagai umat Nabi Muhammad diuntungkan. Nah, diuntungkan, bukan Nabi Muhammad mengambil berkah dengan siapa? Nabi Musa. Nah, kata ulama sebenarnya Nabi Musa itu cuman bohong-bohongan aja, kepingin memberikan saran supaya menjadi 5 waktu. Padahal Nabi Musa itu kepingin, kata ulama, melihat wajah Nabi Muhammad yang pulang bolak-balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi nurnya Allah Ta'ala itu Nabi Musa kepingin ngelihat itu. Nah, di situ tuh. Nah, cuman kita bisa juga mengambil dalil bahwa berkat Nabi Musa yang sudah meninggal dunia duluan bertemu dengan Nabi Muhammad dalam Isra dan Mi'raj yang tadinya 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Nabi itu bertemu dengan Nabi Musa. Nah, udah dipaham kira-kira? Ala kulli hal.